Apa kabar semuanya? Hai hai. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Setelah kita belajar tentang hak sebagai warga negara, hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Yaitu tentang kewajiban sebagai warga negara. Kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh warga negara. Nah, kita lihat beberapa contoh kewajiban kita sebagai warga negara. Yang pertama, kewajiban saling menghormati antar umat beragama, yaitu mengakui dan tidak mengganggu kebebasan orang lain untuk memeluk agama dan beribadah sesuai agamanya. Kewajiban ini tercantum dalam pasal 29 ayat 1 dan 29 ayat 2. Contoh pelaksanaannya adalah tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan agamanya, yaitu kita berteman dengan siapa aja walaupun berbeda agama. Yang kedua, tidak mengejek ajaran agama yang lain. Nah, tapi kita turut serta menjaga ketertiban, ketenangan, dan memberi salam kepada penganut agama lain yang sedang merayakan hari besar agamanya. Timbulnya sikap toleransi antara umat beragama akan menciptakan kehidupan antar umat beragama yang begitu rukun dan damai. Yang kedua, kewajiban mengikuti pendidikan dasar. Selain setiap warga negara diberi hak untuk memperoleh pendidikan, kita juga wajib untuk menjalankan pendidikan itu dengan baik, yaitu mengikuti program wajib belajar 12 tahun dari SD sampai SMA. Kewajiban ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 2. Nah, kita sebagai siswa wajib untuk rajin belajar, meningkatkan ilmu pengetahuan dan mengembangkan keterampilan yang kita miliki agar kita dapat meraih masa depan yang cerah. Seperti yang kalian lihat, walau fasilitas pendidikan kurang memadai, tetapi anak-anak Papua terlihat tetap bersemangat untuk sekolah, walau mereka harus mengangkat meja, kursi ke sekolah. Nah, kalian yang memiliki fasilitas yang lengkap harusnya lebih semangat untuk belajar ya. Yang ketiga, kewajiban menaati peraturan yang berlaku, di mana setiap warga negara wajib menjunjung tinggi aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat 1. Nah, sebagai salah satu contoh pelaksananya, seperti pengendara itu wajib mematuhi peraturan lalu lintas. Pengguna jalan itu wajib menyeberang di jembatan penyeberangan atau namanya zebra cross. Kemudian kita sebagai warga masyarakat wajib membuang sampah pada tempatnya. Nah, yang tadi itu adalah contoh aturan di lingkungan masyarakat. Sekarang kita masuk ke contoh aturan di lingkungan sekolah. Nah, kalian sebagai siswa itu wajib menaati peraturan di sekolah, seperti salah satu contohnya disiplin untuk memakai atribut yang lengkap. Nah, yakinlah dengan menaati peraturan yang ada, maka kehidupan kita akan terasa tertib, aman, dan damai. Tata urutan hukum di Indonesia. Nah, kedudukan yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum yang tertinggi. Yang kedua ada ketetapan MPR atau yang disingkat dengan PAK MPR RI. Yang ketiga, undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Yang kelima, peraturan pemerintah atau PP. Yang keenam, Perpres atau peraturan presiden. Yang ketujuh, peraturan daerah atau Perda. Yang kedelapan, Perdes atau peraturan desa. Yang keempat, kewajiban menjaga lingkungan. Kita semuanya pasti tidak akan merasa nyaman ketika berada di lingkungan yang kotor dan berdebu. Untuk itu, kita wajib turut serta menjaga kebersihan lingkungan dimanapun kita berada. Hal ini tercantum dalam UUD 1945
pasal 28H ayat 1, di mana kita juga wajib turut serta melestarikan lingkungan. Seperti salah satu contohnya, kita bisa ikut aktivitas Go Green dan menghemat kertas, rupanya juga termasuk loh, agar sumber daya alam kita tetap terjaga dan dapat terus dinikmati hingga generasi mendatang. Yang kelima, kewajiban membayar pajak. Kalian tahu nggak pajak itu apa? Miss yakin pasti kalian sering dengar dengan kata pajak tersebut. Nah, disimak ya. Pajak adalah pungutan wajib pemerintah dari setiap warga negaranya. Nah, pajak itu dikenakan saat seperti kita membeli barang, kita memiliki penghasilan, dan lain-lain. Nah, selain pajak, ada juga yang dikenal dengan yang namanya retribusi atau pungutan daerah. Contohnya saat kita bayar biaya parkir yang dikenal dengan retribusi parkir. Nah, biaya tersebut akan menjadi pendapatan daerah. Sejumlah uang yang diterima pemerintah tersebut lantas digunakan untuk apa ya? Nah, uang rakyat berupa pajak tersebut akan dikelola pemerintah untuk kebutuhan pembangunan negara seperti biaya bangun tol, biaya bangun jalan, jembatan, dan lain-lain. Nah, digunakan kembali untuk warga negaranya. Kewajiban membayar pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23A. Yang keenam, kewajiban bela negara. Ingat dengan perjuangan para pahlawan dan seluruh rakyat Indonesia untuk merebut kembali kemerdekaan? Tanpa mereka yang semangat bela negara, mungkin Indonesia akan terus dijajah. Oleh karena itu, kita jangan sia-siakan perjuangan mereka, tetapi kita justru wajib ikut serta membela negara. Upaya bela negara itu bermacam-macam. Nah, kalian sebagai pelajar, jika rajin belajar, mencintai produk Indonesia, mengikuti pelajaran seni budaya Indonesia dengan semangat, maka kalian sudah ikut serta bela negara. Yuk kita saksikan cuplikan video berikut ini.